Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Lia Amelia, kemudian Lia Sania Nur Haulia, Lia Nur Fatimah, dan Muhammad Alfat Ibtikar Hanif. Alhamdulillah, kita telah diberi kesempatan kembali untuk melakukan presentasi dan diskusi. Dan pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami sampaikan adalah mengenai pelekatan sel. Baik, saya Lia Amelia dengan NIM 11820600058 akan menyampaikan mengenai pengertian pelekatan sel. Suatu organisme terbentuk dari kumpulan organ-organ. Kemudian sebuah organ terbentuk dari kumpulan-kumpulan jaringan, dan sebuah jaringan terbentuk dari kumpulan-kumpulan sel. Nah, layaknya seperti makhluk hidup, seperti manusia, sebuah sel dalam menjalankan fungsinya sebagai unit terkecil penyusun organisme, itu membutuhkan interaksi dan komunikasi antar sel. Oleh karena itu, bagaimana sebuah sel dapat berkomunikasi dengan sel yang lain? Maka melalui pertautan inilah sel dalam suatu jaringan dengan sel jaringan tetangga itu dapat terhubung sehingga dapat terbinanya komunikasi dan interaksi, kemudian juga penyaluran zat. Kemudian selanjutnya, pada membran sel terdapat ikatan khusus antar protein integral, sehingga sel-sel dapat menempel dan melekat antar sesamanya, baik sel-sel yang memiliki tipe sejenis maupun sel-sel yang berbeda jenis. Perekat antar sel tersebut disebut dengan cell adhesion molecule atau CAMS. Secara khusus akan terhubung antar sel dalam jaringan. Nah, dalam setiap masing-masing sel itu terdapat CAMS. CAMS ini berperan sebagai perekat antara sel satu dengan sel yang lain. Antara sel yang berdekatan, CAMS ini akan terikat baik dengan CAMS yang sama jenis antar sel maupun CAMS yang berbeda jenis antar selnya. Kemudian sel yang berdekatan itu akan mengelompok dan direkatkan oleh CAMS. Kemudian di sepanjang permukaan membran CAMS juga dapat melebar dan terdistribusi, sehingga CAMS akan mengelompok dan menghubungkan sel satu dengan sel yang lain sehingga memiliki ciri-ciri khusus yang berfungsi dalam tambalan atau titik yang disebut dengan junction cell. Jadi intinya CAMS ini sebagai perekat antara sel satu dengan sel yang lain. Dan berdasarkan fungsinya, pelekatan atau pertautan sel dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pertautan sumbat atau disebut dengan selling junction, yang kedua desmosom, dan yang ketiga pertautan penghubung atau disebut dengan communicating junction atau gap junction yang akan disampaikan oleh rekan saya. Lia Sania Nur Haulia dengan NIM 11820600059. Salah satu struktur pelekatan sel yang pertama adalah selling junction atau yang lebih dikenal dengan pertautan sumbat. Selling junction atau pertautan sumbat merupakan salah satu pertautan sel yang merekatkan selaput beberapa buah sel epitelium yang berdampingan, sehingga menghalangi menelusupnya molekul-molekul dari suatu sisi jaringan epitelium ke sisi yang berlawanan atau dari lumen ke basal atau sebaliknya. Di dalam selling junction terdapat pertautan sel yang disebut dengan tight junction. Membran plasma dari dua sel yang membentuk junction melebur bersama-sama sehingga tertutup, tidak ada tempat ekstrakulikuler yang dapat dilihat. Pada tempat-tempat yang ada junction rapat, total luas dari dua membran yang membentuk junction ternyata kadang-kadang kurang ketebalannya dari dua membran yang ditempatkan secara berdampingan.
Pengaruhnya bahwa lapisan yang paling luar atau fosfolipid membran bersambung menjadi satu bilayer kesatuan dari dua lapisan. Pada ujung-ujung junction, pengaruh ini dikuatkan oleh munculnya junction rapat pada perlakuan pengelupasan beku tight junction yang menunjukkan sebuah jaringan daerah yang memungkinkan membran sel membentuk junction yang secara aktual menyatu bersama-sama. Selling junction atau pertautan sumbat berbentuk lingkaran penuh mengelilingi sel melapisi rongga dan pembuluh, seperti lapisan sel yang melapisi pembuluh dalam liver. Sebagai tambahan terhadap fungsinya dalam menutup batasan pembuluh di dalam organ, selling junction juga ditemukan di tepi sel yang melapisi sistem pencernaan. Selling junction juga ditemukan di beberapa tempat seperti pada lapisan sel kandung kemih, yang berfungsi sebagai partikel pencegah yang sekecil ion yang menyebar dari cairan kandung kemih ke dalam ruang-ruang antar sel. Selling junction atau tight junction terletak pada kompleks junction antar sel-sel epitel yang berdekatan. Sebuah mikrograf elektron dari bagian tight junction yang telah dipotong menyatukan membran plasma dari sel-sel yang berdekatan. Jaringan epitelium memiliki fungsi umum yang sangat penting, yaitu sebagai penghalang yang pemilih, memisahkan cairan yang berada di sebelahnya, yang berbeda susunan kimianya. Dalam hal ini, pertautan sumbat satu-satunya jenis pertautan penyumbat memegang peranan ganda yang sangat penting dalam mempertahankan fungsinya. Sebagai penghalang yang pemilih, pertautan sumbat antara sel-sel epitelium merintangi perpindahan molekul protein selaput sel dan zat-zat kimia yang berada di sebelah lapisan epitelium. Pola penyebaran pertautan sumbat berbeda untuk setiap jenis epitelium. Ini disesuaikan dengan fungsinya. Tight junction juga ditemukan di antara sel-sel endotel yang melapisi dinding kapiler. Junction ini terlihat sangat jelas dalam otak, di mana mereka membantu membentuk blood-brain barrier yang mencegah zat yang lewat dari aliran darah ke otak. Baik, lanjut. Saya Muhammad Alfat Itikar Hanif dengan NIM 118-20670. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertautan penambat atau desmosom. Nah, desmosom ini ialah hubungan untuk melekatnya atau terjadinya suatu peristiwa adesi antar sel yang sepopulasi, dengan tujuan supaya sel tersebut bisa rapat serta kompak. Nah, desmosom ini berbentuk kepingan cakram serta berdiameter sekitar 0,3 nanometer. Nah, desmosom sel ini selalu berdekatan atau berpasangan. Pada setiap pasangan desmosom tersebut, desmosom sel tersebut memiliki celah yang dinamakan celah intraseluler. Nah, ini tuh ukurannya sekitar 20-30 nanometer. Lanjut, pada permukaan sitoplasmik, selaput sel pada desmosom terlapisi oleh materi padat elektron dan terjulur filamen dengan kira-kira berukuran 10 nanometer. Nah, filamen-filamen tersebut dinamakan tonofilamen yang berfungsi sebagai penyangga dan berhubungan satu sama lain. Dalam susunan perpasangan kepingan sel tersebut, desmosom dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama bersusun dalam satu lingkaran dan yang kedua bersusun membentuk pita. Nah, desmosom ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama melekatkan sel yang sepopulasi, yang kedua koordinasi antar sel yang sepopulasi, yang ketiga tempat berpautnya sitoskelet. Nah, desmosom ini biasanya banyak ditemui pada sel-sel jaringan epitel seperti pada kulit, tunika mukosa, serta berbagai saluran tubuh seperti usus halus dan lain sebagainya. Baik, cukup sekian dari materi desmosom dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Lianur Fatimah. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai communication junction atau gap junction, atau yang biasa juga disebut dengan pertautan penghubung. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, kita harus tahu dulu pengertian dari gap junction atau communication junction ini sendiri. Apa sih maksudnya? Jadi, communication junction ini merupakan
ikatan antar sel, kelompok saluran intraseluler yang memungkinkan adanya aliran difusi secara langsung antara ion dan molekul-molekul kecil di antara sel-sel yang berdekatan. Atau secara sederhananya kita dapat artikan jadi communication junction ini semacam pertautan yang berfungsi untuk mengkomunikasikan dan menyalurkan zat antara sel sepopulasi atau jaringan sasaran lainnya. Nah, itu untuk maksud dari pengertiannya ya. Nah, lalu bisa kita lihat di sini ada gambar tentang communication junction yang menunjukkan mana bagian dari communication junction itu. Nah, jadi di gambar ditunjukkan ada suatu celah sempit tempat yang menghubungkan antara sel satu dengan sel yang lainnya, sel yang saling berdekatan. Nah, celah itulah yang disebut dengan gap junction. Nah, lalu di gambar di bawahnya itu ada beberapa struktur-struktur yang menyusun dari gap junction ini sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan di berikutnya ya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa fungsi dari gap junction ini sendiri. Jadi, communication junction atau gap junction ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi dari gap junction ini yaitu menyatukan sitoplasma antar sel. Selain itu juga karena sifatnya yang hidrofilik menjadikannya dapat dilalui oleh air, garam, gula, asam amino, dan molekul. Nah, lalu untuk fungsi yang kedua, gap junction ini menyediakan jalan bagi kemungkinan terjadinya komunikasi yang sangat cepat di antara sel-sel. Lalu fungsi yang terakhir yaitu memungkinkan adanya komunikasi atau mengkomunikasikan sel yang satu dengan sel yang lainnya. Nah, itu untuk fungsinya dari gap junction ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas sifat dari gap junction atau communication junction ini. Gap junction ini memiliki atau memberikan sifat yang hidrofilik dengan artian dapat larut dalam air. Hal tersebut terjadi dalam membran plasma melalui ion-ion dan molekul-molekul kecil yang dapat melewati secara langsung di antara sel-sel. Nah, gap junction ini dapat dikatakan muncul sebagai daerah di mana membran plasma dari sel-sel yang berdekatan diluruskan dan dipisahkan oleh tempat yang sangat sempit atau celah yang sangat sempit tersebut. Nah, begitu. Jadi sifat gap junction sendiri itu hidrofilik ya. Lalu untuk bentuk dari gap junction sendiri ini kan tadi udah dikatakan ya, beberapa kali sudah disinggung. Jadi gap junction ini merupakan suatu daerah atau saluran berupa celah sempit yang menghubungkan antara sel yang bersebelahan. Adapun strukturnya itu, jadi dia tuh memiliki strukturnya itu yaitu pada suatu sel memiliki connection. Jadi di connectionnya itu nanti akan berpasangan dengan connection lainnya. Jadi kan suatu sel itu memiliki connection. Nah, jadi connection yang dimiliki suatu sel akan berpasangan dengan connection sel lainnya. Nah, jadi dan setiap connectionnya itu memiliki pori. Begitu. Lalu seperti apa sih struktur dari penyusun gap junction ini sendiri? Nah, jadi gap junction ini disusun oleh konekson 12 satuan protein. Lalu koneksonnya ini tersusun atas 6 subunit koneksin. Jadi si konekson ini merupakan struktur dari koneksin transmembran. Lalu komunikasi gap junction ini juga dapat dikendalikan oleh sinyal-sinyal ekstraseluler. Jadi ketika gap junction terbuka, ion dan molekul kecil seperti asam amino, ATP, dan AMP berdifusif langsung dari sitoplasma dari satu sel ke sitoplasma lainnya gitu. Lalu untuk materi selanjutnya saya akan membahas materi mengenai plasmodemata. Nah, jadi plasmodemata ini sama ya, menghubungkan, mengkomunikasikan, namun bedanya ini tuh adanya di tumbuhan. Jadi hanya ada di tumbuhan.
Jadi plasmodesmata ini merupakan saluran penghubung antar sel tumbuhan atau dapat dikatakan sebagai media komunikasi pada sel tumbuhan. Plasmodesmata ini terletak di antara dua dinding sel tumbuhan yang berhubungan secara langsung dengan kedua RE halus masing-masing sel. Begitu. Nah, di sini terdapat gambar dari plasmodesmata. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi ada dua dinding sel yang ada sitoplasma dan vakuolanya. Nah, di tengahnya itu ada sebuah penghubung. Nah, penghubung itu yang dinamakan dengan plasmodesmata. Jadi dia itu berfungsi untuk mengkomunikasikan antara sel-sel yang berada bersebelahan itu, berada di dinding sel bersebelahan. Nah, lalu seperti apa struktur dari plasmodesmata sendiri? Nah, jadi plasmodesmata ini terdiri dari dua bagian. Nah, jadi ada pori dan juga ada membran. Nah, pori ini sendiri terdiri dari lengan sitoplasma atau CS dan koneksi penghubung atau SP. Nah, materi yang melewati pori adalah materi yang ditransfer ke sel lain tanpa membutuhkan energi karena mengikuti gradien potensial atau transport pasif. Nah, sedangkan dari membran ini sendiri terdiri dari desmotubul atau D dan tabung pusat CR. Nah, proses transportasi materi yang terjadi pada bagian ini adalah transportasi aktif yang melibatkan kerja aktin dan miosin sebagai donor ATP-nya, gitu. Nah, di sini terlihat ya, ada gambar sebuah sel tumbuhan yang saling bersebelahan. Di situ ditunjukkan ada desmotubulnya yang berada di tengah-tengah bagian dari kedua sel tersebut. Nah, adapun celah yang menghubungkan atau mengkomunikasikan kedua dinding sel tersebut yaitu plasmodesmata sendiri. Begitu. Nah, lalu apa sih fungsi dari plasmodesmata ini? Nah, jadi fungsi dari plasmodesmata ini yang pertama yaitu untuk menghubungkan lingkungan kimiawi pada sel-sel yang bersebelahan gitu. Terus yang kedua fungsinya apa? Yaitu sebagai saluran perpindahan molekul air, zat terlarut kecil dan beberapa protein dan molekul RNA antar sel begitu. Lalu dan yang terakhir fungsi plasmodesmata ini dalam kondisi ekstrim nih ya. Jadi kan dalam kondisi ekstrim kan mudah terserang virus atau mikroba ya tumbuhan. Nah, si plasmodesmata ini mampu menonaktifkan diri sehingga memperkecil penyebaran virus atau bakteri ke sel lain yang masuk ke tumbuhan itu sendiri begitu.